Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam ID Expert Session Closing. Dan masih melanjutkan ya perbincangan saya bersama rekan Mangi Vera tadi, berbicara mengenai instrumen investasi khususnya reksadana. Kami punya data-data menarik berikut ini, di mana kondisinya sejauh ini dapat kita saksikan pemirsa. Data dari idx.co.id, jumlah investor saham reksadana, jumlah SID investor mencapai 3,28 juta. Nah, ID reksadana 2,58 juta. Artinya cukup tinggi begitu ya kondisi dari pertumbuhan reksadana di Indonesia, dan peminatnya juga cukup banyak. Kalau kita bandingkan begitu ya jumlah dari total SID investor dan juga jumlah dari ID reksadananya. Iya, jumlah investor reksadana ini pemirsa terus melesat. Dan meskipun industri pasar modal nasional dihantam dampak pandemi COVID-19, data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI menunjukkan jumlah SID investor mencapai 3,28 juta pada akhir September 2020. Dengan rincian SID saham mencapai 1,38 juta, sedangkan SID reksadana sebanyak 2,58 juta per 30 September. Besar kemungkinan investor saham juga memiliki portofolio reksadana dan sebaliknya. Mengutip data Bareksa, dalam 3 tahun terakhir, dana kelolaan industri reksadana bertumbuh rata-rata 14% per tahun. Namun tahun ini, seiring pandemi COVID-19, dana kelolaan reksadana memang tidak kebal terhadap pandemi. Namun masih lebih baik jika dibandingkan dengan industri lain. Secara year on year, dana kelolaan reksadana per September 2020 turun tipis 0,3% menjadi 510,15 triliun rupiah atau bisa dikatakan bergerak flat. Dan kita akan lihat pemirsa seperti apa data berikutnya dari jumlah investor reksadana. Mulai dari jumlah investor dan juga pertumbuhan year to date. Jumlah investor di tahun 2017 hanya sekitar 622.545. Kemudian ke 2018 sudah mencapai 995.510 atau meningkat sekitar 59,91%. Kemudian di 2019 naik lagi ke 1,77 juta dan ini kenaikannya sekitar 78,25%. Selanjutnya di tahun 2020 ini masih hingga September begitu ya, naik ke 2,58 juta, tapi secara persentase ada penurunan yaitu sekitar hanya 45,76%. Namun kondisinya kan memang kita lagi pandemi dan angka ini 45,76% dibandingkan tahun lalu 78,25%, ini masih berpeluang untuk mengalami pertumbuhan sampai dengan Desember. Artinya ada pelemahan di sana ketika terjadi pandemi COVID-19 untuk pertumbuhan dari jumlah investor reksadana, namun tidak terlalu signifikan. Iya, partisipasi masyarakat untuk investasi reksadana bertambah signifikan meskipun di tahun pandemi. Pertumbuhan jumlah investor ini juga berkat dukungan dari agen penjual reksadana online atau financial teknologi dan perbankan yang terus mempromosikan reksadana. Beberapa sekuritas juga mencatatkan hal positif yang mampu membukukan pertumbuhan di atas industri. Hal ini terlihat adanya tren positif di jumlah reksadana yang pada 2017 baru sebanyak 1.319 produk. Per September 2020 naik hampir 2 kali lipat menjadi 2.565 produk. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Hal positif lainnya adalah jumlah investor reksadana yang juga meningkat tajam. Pada tahun 2017 pergerakan terasa lambat untuk menyentuh angka 1 juta investor. Namun pada 2019 jumlah nasabah reksadana menembus 1,5 juta dan per September 2020 meningkat lagi hampir menembus 2,6 juta investor. Kita beralih untuk melihat data selanjutnya pemirsa, ini pertumbuhan ataupun lebih kepada kinerja 5 reksadana saham tertinggi sampai dengan Agustus 2020. Kita lihat ada PAN Arcadia Dana Saham naik 0,99%, kemudian ada Simas Equity Syariah 2,92%, kemudian juga ada Pool Advista Capital Syariah 6,8%, Falburu Equity
7,03% dan Pacific Equity Optimum Fund 10,66%. Jadi kinerja dari 5 reksadana saham tertinggi masih mampu mencatatkan kenaikan pemirsa di tengah pandemi COVID-19, bahkan dibandingkan dengan indeks harga saham gabungan yang sejak awal tahun sampai dengan sekarang masih mencatatkan pelemahan. Pacific Equity Optimum Fund misalnya ini masih mampu mencatat 10,66% kenaikan ataupun reksadana saham tertinggi di tahun 2020 sampai dengan Agustus ya tahun ini. Dan indeks harga saham gabungan yang mulai membaik membuat beberapa produk reksadana berhasil berkinerja positif dan mengungguli kinerja rata-rata secara tahunan. Berdasarkan data Infovesta awal September 2020, terdapat 5 produk reksadana saham yang berhasil berkinerja positif dan mengungguli kinerja rata-ratanya hingga periode Agustus. Dan selanjutnya kita akan lihat perkembangan dari reksadana syariah. Dapat Anda saksikan pemirsa jumlah dari reksadana syariah, kemudian NAB reksadana syariah. Jumlahnya itu sekitar 2019 265, kemudian NAB-nya 53,74 triliun rupiah. Kemudian kita lihat di 2020 meningkat ke 283, sementara NAB-nya 69,71 triliun rupiah hingga Agustus 2020. Artinya masih ada perkembangan ataupun pertumbuhan terkait dengan reksadana syariah. Selain itu pemirsa, data Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan dana kelolaan reksadana syariah terus meningkat per Agustus 2020. Reksadana syariah nasional membukukan dana kelolaan 69,71 triliun rupiah atau melonjak hampir 30% secara year to date dibandingkan akhir tahun lalu yang senilai 53,74 triliun rupiah. Hal ini tercermin dari peningkatan dana kelolaan produk reksadana syariah terhadap total dana kelolaan reksadana secara umum. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan dana kelolaan industri secara total yang masih minus year to date terdampak pandemi COVID-19. Tercatat Agustus 2020, data dari Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan secara year to date dana kelolaan industri reksadana yang dijual kepada publik pada Agustus masih minus. Meskipun masih minus, namun sejatinya penurunannya semakin berkurang dan mendekati level akhir 2019 atau cenderung akan flat begitu ya. Nah, itu dia informasi pemirsa seputar kinerja dari reksadana, dan jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan kembali dengan sejumlah informasi ekonomi dan bisnis dari dalam negeri.